Pernahkah kau berzikir begitu lama, tetapi setelah selesai, hatimu tetap terasa kosong? Lidahmu telah mengucapkan subhanallah. Berkali-kali kau melafalkan alhamdulillah. Bibirmu menyebut Allahu Akbar, tetapi anehnya, di dalam dada masih ada kegelisahan yang sama. Pikiran masih berlari ke masalah yang belum selesai. Memikirkan pekerjaan, uang, keluarga, masa depan, seseorang yang menyakitimu, atau sesuatu yang bahkan belum terjadi. Tubuhmu sedang duduk di tempat zikir, tetapi pikiranmu berada di tempat lain. Dan mungkin, tanpa kita sadari, disitulah letak persoalannya. Bisa jadi masalahnya bukan karena kita kurang banyak berzikir. Bukan karena jumlah hitungan kita terlalu sedikit. Bukan pula karena kita belum menemukan lafaz yang tepat. Bisa jadi kita belum benar-benar hadir ketika berzikir. Sebab zikir bukan hanya perpindahan suara dari lidah. Ia adalah perjalanan yang jauh lebih dalam. Dari ucapan menuju kesadaran, dari kesadaran menuju hati, dan dari hati menuju kehadiran seorang hamba di hadapan Allah. Bayangkan seseorang berdiri di depan pintu yang sangat ia rindukan. Pintu itu terbuka, tetapi pikirannya masih sibuk memikirkan jalan pulang. Bukankah aneh? Begitulah terkadang keadaan kita. Kita menyebut nama Allah, tetapi hati masih sibuk mencari sesuatu yang lain. Lalu pertanyaannya menjadi semakin dalam. Apa yang sebenarnya membuat sebuah zikir mampu menyentuh hati, sementara zikir yang sama terkadang hanya berhenti di bibir? Dan sebelum kita mencari jawabannya, kita harus terlebih dahulu memahami satu hal yang sering tidak kita sadari. Kemana hati kita pergi ketika lidah sedang menyebut nama Allah? Ada keadaan yang sangat halus dalam perjalanan hati. Seseorang bisa duduk dengan tenang, menundukkan kepala, menggerakkan bibirnya dengan zikir, bahkan menghabiskan waktu yang panjang untuk mengingat Allah, tetapi di dalam dirinya, ia tidak benar-benar berada di sana. Inilah yang dalam tradisi spiritual Islam sering dikaitkan dengan ghaflah, kelalaian atau keadaan ketika hati lalai dari kesadaran kepada Allah. Perhatikan dirimu ketika berzikir. Lidah mengucapkan subhanallah, tetapi tiba-tiba pikiran mengingat pesan seseorang. Alhamdulillah, lalu terbayang pekerjaan yang belum selesai. Allahu Akbar, tetapi hati mulai menghitung kebutuhan, kekhawatiran, dan berbagai kemungkinan tentang hari esok. Lalu kita kembali sadar dan berkata, aku tadi sedang zikir. Tetapi kemana sebenarnya hati kita selama beberapa menit tadi? Inilah mengapa zikir bukan sekadar persoalan berapa banyak lafaz yang keluar dari mulut, tetapi juga tentang seberapa sadar hati ketika lafaz itu diucapkan. Lafaz zikir tetap penting. Jangan salah memahami hal ini. Lafaz adalah pintu. Ia membantu lisan mengarahkan perhatian kepada Allah. Tetapi setelah pintu itu diketuk, kita perlu bertanya, apakah hati ikut masuk? Ada orang yang lisannya berzikir sementara pikirannya mengembara kemana-mana. Ada pula yang berzikir tetapi seluruh hatinya sibuk mengejar hasil. Ia berkata, aku ingin rezekiku bertambah. Aku ingin masalahku selesai. Aku ingin doaku segera dikabulkan. Aku ingin merasakan ketenangan. Tidak salah membawa kebutuhan kepada Allah. Justru seorang hamba memang datang kepadanya karena membutuhkan pertolongan. Tetapi ada perbedaan antara berzikir sambil menyerahkan kebutuhan kepada Allah dan berzikir sambil terus memaksa Allah memberikan hasil sesuai keinginan kita. Dan ada keadaan ketiga yang lebih dalam. Lidah mulai berzikir, pikiran mulai tenang, lalu perlahan kesadaran ikut hadir. Bukan berarti semua pikiran langsung hilang. Bukan berarti seseorang tiba-tiba mendapatkan pengalaman luar biasa. Tetapi ketika pikiran menyimpang, ia menyadarinya dan dengan lembut kembali kepada Allah. Disinilah zikir mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar suara yang diulang-ulang. Ia menjadi kesadaran untuk kembali. Kembali ketika pikiran pergi. Kembali ketika hati gelisah. Kembali ketika ego mulai mengambil alih. Kembali ketika dunia terasa terlalu ramai. Maka mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah, berapa kali aku sudah berzikir hari ini? Tetapi, ketika aku menyebut nama Allah, apakah aku benar-benar sedang mengingatnya? Sebab mungkin selama ini kita mengira tujuan zikir adalah mendapatkan suatu rasa tertentu. Kita menunggu hati bergetar, menunggu air mata jatuh, menunggu dada terasa lapang, menunggu muncul pengalaman spiritual yang sulit dijelaskan. Padahal,
Jika kita terus mengejar rasa, perhatian kita kembali kepada diri sendiri. Apa yang aku rasakan? Apakah aku sudah tenang? Apakah hatiku sudah bergetar? Apakah aku sudah mendapatkan sesuatu? Tanpa sadar, bahkan dalam zikir pun kita masih sibuk dengan aku. Dan disinilah perjalanan kita menjadi lebih dalam. Karena untuk benar-benar memahami mengapa zikir dapat menyentuh hati, kita perlu mengenal satu keadaan yang sangat penting dalam perjalanan ruhani, hudur al-qalb, hadirnya hati. Di sanalah kita mulai memahami bahwa zikir yang hidup bukan sekadar ketika nama Allah terdengar oleh telinga, tetapi ketika kesadaran seorang hamba benar-benar menghadap kepadanya. Disinilah kita mulai memasuki inti dari perjalanan zikir. Setelah menyadari bahwa pikiran sering mengembara ketika lidah berzikir, muncul sebuah pertanyaan, bagaimana agar hati benar-benar ikut hadir? Dalam tradisi tasawuf dikenal istilah hudur al-qalb, yaitu hadirnya hati. Bukan sekadar tubuh yang berada di tempat zikir, bukan hanya lidah yang mengucapkan lafaz, tetapi kesadaran yang benar-benar tertuju kepada Allah. Cobalah ketika berzikir, perlahan tanamkan kesadaran. Aku sedang mengingat Allah, dan Allah mengetahui keadaanku. Kalimat sederhana ini mengubah cara kita memandang zikir. Kita tidak lagi sekadar berkata, aku sedang menyebut nama Allah. Tetapi mulai menyadari, aku sedang berada sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Kesadaran inilah yang dekat dengan makna murakabah, kesadaran bahwa seorang hamba senantiasa berada dalam pengetahuan dan pengawasan Allah. Murakabah bukan berarti kita harus membayangkan bentuk tertentu, melihat sesuatu yang gaib, atau merasakan kehadiran secara fisik. Bukan pula berarti manusia menyatu dengan Allah. Allah tetap Allah, dan seorang hamba tetap seorang hamba. Yang berubah adalah kesadaran kita. Dunia mungkin masih sama. Masalah mungkin belum selesai. Keadaan hidup mungkin belum berubah. Tetapi cara hati memandang semuanya mulai berubah. Inilah yang dapat disebut sebagai jiwa yang hadir. Jiwa yang hadir tidak selalu berarti jiwa yang tenang tanpa gangguan. Ia adalah jiwa yang setiap kali tersesat, memilih untuk kembali kepada Allah. Dan ketika zikir mulai menjadi perjalanan kembali itu, kita tidak lagi sibuk mengejar sensasi spiritual. Kita mulai belajar satu hal yang jauh lebih dalam. Bukan mencari rasa ketika mengingat Allah, tetapi menghadirkan hati ketika mengingatnya. Dan untuk menghadirkan hati, ternyata ada beberapa beban yang harus terlebih dahulu kita lepaskan. Ada alasan mengapa hati begitu sulit hadir ketika kita berzikir. Bukan karena Allah jauh. Bukan pula karena hati kita tidak memiliki kemampuan untuk mengingatnya. Tetapi karena ketika kita datang untuk berzikir, kita sering membawa terlalu banyak hal di dalam diri. Kita membawa keinginan. Kita membawa kecemasan. Kita membawa harapan. Kita membawa luka. Bahkan terkadang kita membawa tuntutan yang begitu halus kepada Allah. Lidah mengucapkan, "Ya Allah." Tetapi di dalam hati terdengar pertanyaan, kapan doaku dikabulkan? Kita ingin segera mendapatkan pekerjaan. Ingin masalah segera selesai. Ingin seseorang berubah. Ingin kehidupan berjalan sesuai rencana. Akhirnya zikir yang seharusnya menjadi tempat berserah justru berubah menjadi ruang untuk terus memikirkan apa yang kita inginkan. Kemudian ada kecemasan. Lidah menyebut nama Allah, tetapi pikiran terus melompat kepada masa depan. Bagaimana jika nanti gagal? Bagaimana jika rezeki berkurang? Bagaimana jika sesuatu yang ditakutkan benar-benar terjadi? Padahal hati tidak mungkin benar-benar hadir jika seluruh ruang di dalamnya dipenuhi oleh ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ada pula penghalang yang lebih halus, keinginan mengejar pengalaman spiritual. Kita ingin merasakan getaran, ingin menangis, ingin merasakan dada berdenyut, ingin melihat cahaya atau mengalami sesuatu yang dianggap luar biasa. Tanpa sadar, kita tidak lagi mencari Allah. Kita sedang mencari pengalaman tentang diri kita sendiri. Apakah aku sudah merasakan sesuatu? Apakah zikirmu sudah berhasil? Pertanyaan-pertanyaan itu kembali membawa perhatian kepada ego. Karena itu, kadang-kadang hati tidak membutuhkan lebih banyak suara. Hati membutuhkan lebih sedikit kebisingan. Melepaskan bukan berarti berhenti berusaha. Bukan berarti meninggalkan doa. Bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar.
Melepaskan berarti berhenti memaksa Allah menjawab kehidupan dengan cara yang kita tentukan. Kita tetap meminta, tetapi tidak mendikte. Kita tetap berusaha, tetapi tidak menyembah hasil. Kita tetap berharap, tetapi menyerahkan keputusan akhirnya kepada Allah. Dan ketika perlahan-lahan keinginan untuk mengendalikan semuanya mulai dilepaskan, ruang di dalam hati mulai terbuka. Di ruang yang lebih sunyi itulah kita mulai belajar berzikir bukan untuk memaksa sesuatu terjadi, melainkan untuk kembali kepada Dia yang selalu menjadi tempat kita kembali. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi, bagaimana agar aku merasakan sesuatu ketika berzikir? Tetapi, bagaimana aku belajar hadir, meskipun tidak merasakan apa-apa? Dan dari sinilah kita akan memasuki latihan sederhana untuk membawa zikir dari sekadar ucapan, menuju kehadiran hati. Lalu bagaimana kita mulai menghidupkan zikir itu? Tidak harus dengan cara yang rumit. Tidak harus mencari tempat yang jauh. Tidak harus menunggu hati menjadi sempurna. Justru perjalanan itu dapat dimulai dari beberapa detik sederhana ketika kita benar-benar berhenti dari kebisingan dunia. Pertama, berhentilah sejenak. Sebelum mengucapkan zikir, jangan langsung terburu-buru menghitung. Diamlah beberapa saat. Sadari tubuhmu yang sedang duduk. Sadari napas yang keluar dan masuk. Rasakan bahwa untuk beberapa saat ini, engkau sedang meninggalkan kesibukan dunia dan menghadap kepada Allah. Tidak perlu membayangkan bentuk apapun. Cukup hadir sebagai seorang hamba. Kedua, perlambat ucapanmu. Jangan mengejar jumlah jika itu membuat hati kehilangan kesadaran. Ucapkan subhanallah dengan tenang. Biarkan setiap lafaz terdengar oleh telingamu sendiri. Biarkan lidah, pikiran, dan kesadaran mulai berjalan ke arah yang sama. Ketiga, dengarkan zikir itu sendiri. Jangan hanya menjadi orang yang mengucapkan. Jadilah orang yang mendengarkan. Ketika lidah menyebut nama Allah, dengarkan dengan penuh perhatian. Jika pikiran pergi, jangan marah kepada dirimu. Sadari, lalu kembali. Keempat, hadirkan maknanya. Ketika mengucapkan subhanallah, hadirkan kesadaran bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Ketika mengucapkan alhamdulillah, ingat bahwa di balik sesuatu yang kita miliki, ada nikmat Allah yang sering kita lupakan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, sadari bahwa Allah lebih besar daripada masalah yang sedang memenuhi pikiranmu. Dan terakhir, lepaskan tuntutan. Jangan memaksa hati harus langsung bergetar. Jangan menunggu air mata. Jangan mengejar pengalaman mistik. Jangan kecewa jika setelah berzikir engkau belum merasakan sesuatu yang luar biasa. Karena tujuan zikir bukan membuatmu mengejar sensasi. Tujuannya adalah membuatmu kembali mengingat Allah. Mungkin hari ini hatimu hanya mampu hadir selama beberapa detik. Tidak mengapa. Besok mungkin sedikit lebih lama. Yang penting bukan kesempurnaan, tetapi kejujuran untuk terus kembali. Sebab kehadiran tidak selalu terasa. Tetapi ketulusan untuk hadir adalah bagian dari perjalanan. Dan jika latihan ini dilakukan dengan sabar, perlahan sesuatu mulai berubah. Bukan selalu keadaan di luar dirimu, tetapi cara hatimu menghadapi kehidupan. Disitulah kita akan melihat bahwa zikir yang hidup tidak hanya terdengar ketika kita sedang duduk berzikir. Ia mulai terlihat dalam cara kita berbicara, memilih, bersabar, menghadapi ujian, dan kembali kepada Allah ketika hati kembali tersesat. Lalu, bagaimana kita mengetahui bahwa zikir mulai benar-benar hidup di dalam hati? Bukan selalu dengan munculnya pengalaman yang luar biasa. Tidak harus ada cahaya yang terlihat. Tidak harus ada getaran yang kuat. Tidak harus setiap kali berzikir air mata mengalir. Bahkan mungkin tidak ada sesuatu yang bisa kau ceritakan kepada orang lain. Justru perubahan pertama seringkali sangat sederhana. Kau menjadi sedikit lebih sabar ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu. Kau mulai berpikir sebelum berbicara, karena sadar bahwa tidak semua perkataan harus dikeluarkan. Kau lebih mudah mengucapkan syukur atas sesuatu yang dahulu kau anggap biasa. Ketika amarah datang, mungkin kau masih merasakannya. Tetapi sekarang kau tidak langsung menjadi budaknya. Ketika ujian datang, mungkin kau masih menangis. Tetapi di balik tangisan itu ada sesuatu yang perlahan tumbuh, kesadaran bahwa Allah tetap mengetahui keadaanmu. Inilah salah satu makna dari tazkiyatun nafs, proses membersihkan dan mendidik jiwa.
Zikir yang hidup tidak menjadikan seseorang langsung sempurna. Ia tidak membuat manusia bebas dari kesalahan. Tetapi ia membuat seseorang lebih sadar ketika egonya mulai mengambil alih. Dahulu ketika dihina, engkau langsung membalas. Sekarang mungkin engkau masih terluka, tetapi ada jeda. Dahulu ketika keinginanmu tidak terpenuhi, engkau langsung mempertanyakan takdir. Sekarang mungkin engkau masih kecewa, tetapi mulai belajar berkata, "Ya Allah, aku belum memahami jalan MU, tetapi aku percaya engkau mengetahui apa yang tidak ku ketahui." Jeda kecil itulah yang sangat berharga. Karena di dalam jeda, kesadaran mulai hadir. Dan dari sana, zikir perlahan keluar dari tempat ibadah menuju kehidupan sehari-hari. Ia hadir ketika engkau berbicara dengan pasanganmu, ketika menghadapi anak-anak, ketika bekerja, ketika mendapatkan rezeki, ketika kehilangan sesuatu, ketika sendirian dan tidak ada seorang pun yang melihat. Maka ukuran zikir yang hidup bukanlah seberapa spektakuler pengalaman batinmu, tetapi satu pertanyaan sederhana. Apakah setelah berzikir, engkau menjadi lebih dekat kepada ketaatan? Jika zikir membuatmu lebih rendah hati, lebih jujur, lebih sabar, lebih takut menyakiti orang lain, dan lebih cepat kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan, maka ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam jiwamu. Dulu mungkin engkau berzikir untuk mencari ketenangan. Sekarang engkau mulai memahami bahwa zikir adalah tempat kembali ketika ketenangan itu hilang. Dulu engkau mencari Allah ketika hidup terasa indah. Sekarang engkau belajar mengingatnya bahkan ketika hidup terasa berat. Dan mungkin inilah salah satu tanda bahwa zikir mulai berpindah dari lidah menuju hati. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah menjadi seperti yang kau inginkan, tetapi karena dirimu tidak lagi sama ketika menghadapi dunia. Masalah masih ada. Ujian masih datang. Keinginan masih muncul. Ego masih sesekali berbicara. Namun sekarang kau mulai mengenal jalan pulang. Setiap kali tersesat, kau kembali. Setiap kali lalai, kau kembali. Setiap kali hati menjadi keras, kau kembali. Dan pada akhirnya, mungkin inilah hakikat perjalanan zikir. Bukan menjadi manusia yang tidak pernah jatuh, tetapi menjadi hamba yang selalu tahu kepada siapa ia harus kembali. Lalu tibalah kita pada satu pelajaran terakhir. Ketika berzikir, jangan terlalu sibuk mencari rasa. Belajarlah untuk hadir. Karena boleh jadi, yang selama ini kita cari bukanlah sesuatu yang jauh dari kita, melainkan hati yang akhirnya mau benar-benar menghadap kepada Allah. Maka sekarang, mari kita kembali kepada pertanyaan yang kita bawa sejak awal. Mengapa zikirmu tidak menyentuh hati? Mungkin jawabannya bukan karena zikir itu kurang. Bukan karena lafaz yang kau ucapkan salah. Bukan pula karena jumlah hitunganmu terlalu sedikit. Bisa jadi selama ini tubuhmu sedang berzikir, tetapi hatimu masih sibuk berada di tempat lain. Lidahmu menyebut Allah, sementara pikiranmu berada di masa lalu. Lidahmu memuji Allah, sementara hatimu cemas terhadap masa depan. Lidahmu mengucapkan namanya, tetapi bagian terdalam dirimu masih sibuk mengejar apa yang ingin kau miliki. Karena itu, malam ini ketika engkau kembali berzikir, jangan terburu-buru mencari rasa. Jangan menunggu cahaya. Jangan menunggu air mata. Jangan menunggu dada bergetar. Jangan menunggu pengalaman yang luar biasa. Cukup hadir. Hadir sebagai seorang hamba yang membutuhkannya. Hadir dengan kelemahanmu. Hadir dengan kegagalanmu. Hadir dengan luka yang belum sembuh. Hadir dengan dosa-dosa yang ingin kau tinggalkan. Hadir bahkan ketika hatimu terasa keras. Jika pikiranmu pergi, kembalilah. Jika hatimu gelisah, kembalilah. Jika engkau lalai, kembalilah. Jangan merasa gagal hanya karena hari ini hatimu belum mampu merasakan apa yang kau harapkan. Sebab terkadang, perjalanan menuju kehadiran bukan tentang merasakan sesuatu yang besar. Ia hanya tentang kesediaan untuk kembali kepada Allah, berkali-kali, setiap kali kita tersesat. Dan mungkin suatu hari nanti kau akan memahami sesuatu yang selama ini tidak kau sadari. Bahwa Allah tidak pernah menjadi jauh hanya karena hatimu sedang gelisah. Allah tidak menjadi dekat hanya karena engkau sedang merasakan ketenangan. Yang berubah adalah kesadaranmu sebagai seorang hamba. Karena mungkin selama ini Allah tidak pernah jauh. Hanya saja, hati kita terlalu sibuk mencarinya di luar, hingga lupa untuk benar-benar hadir di hadapannya.
Maka ketika nanti kau mengucapkan subhanallah, jangan hanya biarkan lidahmu yang mengucapkannya. Biarkan kesadaranmu ikut menghadap. Ketika kau mengatakan alhamdulillah, jangan hanya bibirmu yang bergerak. Biarkan hatimu mengingat nikmat yang selama ini sering kau lupakan. Dan ketika kau mengucapkan Allahu Akbar, ingatlah bahwa Allah lebih besar daripada ketakutanmu, lebih besar daripada masalahmu, lebih besar daripada kehilanganmu, dan lebih besar daripada segala sesuatu yang sedang memenuhi pikiranmu. Tidak perlu menjadi sempurna untuk datang kepada Allah. Datanglah apa adanya. Sebab mungkin yang Allah kehendaki bukan hamba yang tidak pernah jatuh, tetapi hamba yang setiap kali jatuh, memilih untuk kembali. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tuliskan di komentar. Ya Allah, hadirkan hatiku ketika mengingat MU. Biarkan kalimat itu bukan sekadar komentar, tetapi menjadi doa yang kau bawa dalam kehidupanmu. Dan jika perjalanan ini bermanfaat untukmu, bergabunglah bersama Sobat Jiwa. Mari terus belajar menenangkan hati, membersihkan jiwa, mengenal Allah lebih dalam, dan menemukan jalan pulang di tengah riuhnya kehidupan. Karena pada akhirnya, mungkin zikir bukan tentang membuat kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Zikir adalah tentang mengingat kembali kepada siapa hati ini seharusnya kembali.